saya lagi hamil anak kedua. Dia pacaran memang. Mungkin Pengadilan Agama Makassar itu mesti di tempat mediasinya itu tolong Mila, kok sediakan di situ orang yang betul-betul yang justru yang kemarin malah saya tidak peduli dia mau saya tidak, jangankan handphone ya, dompet saja saya tidak mau buka kalau dia tidak suruh. Mau enteng jodoh, rezekinya lancar, kesehatannya membaik, subscribe dulu kali. Mau Hicks berubah jadi hihi, like, comment, and nyalakan loncengnya. Yeah, welcome to my YouTube channel. Enjoy, love you guys. Check it out. Sri jemput boleh? Boleh dong. Yay, welcome to my YouTube channel. Kak Dwi, terima kasih sudah mau dijemput kakak. Kakak Dwi, Instagramnya ada? Ya. Ada. Apa? Dwi Tari. Dwi Tari. Ya, di follow ya guys. Kak Dwi ini adalah ibu dari 2 anak yang pada akhirnya memilih berpisah dengan suaminya dulu karena adanya orang ketiga. Betul? Iya. Berapa lama nih Kak Dwi berpisah dengan mantan suami? 6 bulan lebih, 6 tahun. 6 tahun. Lama ya. Jadi sebelum saya nanya-nanya nih sama Kak Dwi lebih mendalam, kalau ditanya ada rasa penyesalan tidak menikah? Penyesalan enggak. Kayak ada rasa trauma untuk berhubungan dengan orang lain lagi? Kalau untuk menjalin hubungan enggak, tapi untuk menikah lagi masih ada. Ya sih, karena setiap orang beda-beda lah ya, tidak semua sama. Kalau boleh tahu, dulu dengan mantan suami itu berumah tangga berapa lama Kak? 4 tahun. 4 tahun, lumayan lah ya. Berarti dulu anaknya masih kecil sekali. Iya, masih umur 2 tahun, 3 tahun. Selama 4 tahun berumah tangga itu seperti apa rumah tangganya? Normal, bahagia kah, atau memang sering cekcok atau bagaimana? Normal sih pada umumnya. Bahagia berarti bertengkar jarang. Bertengkarnya itu pada saat itu yang mungkin dia sudah punya pacar. Terus sikapnya ke saya sudah lain, tidak seperti di awal. Aku bahkan itu 2 bulan apa 3 bulan sebelum saya tahu dia punya selingkuhan, dia masih kasih kado di ulang tahunku yang lumayan mewah. Ternyata itu sudah ada orang lain. Oh, itu berarti di tahun, kan 4 tahun nih berumah tangga, yang mulai sikapnya berubah itu di tahun tahun ketiga. Tahun ketiga itu Kak Dwi pernah dengar tidak
Ada yang pernah bilang kayak gini, ketika pernikahan itu gagal, bukan hanya satu pihak yang salah, biasanya keduanya. Setuju tidak? Iya, tidak bisa bilang yang salah itu dia karena selingkuh. Dia salah, si Iya. laki-laki ini salahnya sangat salah karena dia memasukkan orang lain dalam rumah tangga Iya. Kak Dwi. Yang kira-kira Kak Dwi pikir nanti kalau berumah tangga lagi tidak akan melakukan hal seperti itu lagi ke pasangannya nanti. Contoh kayak mungkin komunikasinya yang kurang atau Mungkin komunikasinya Karena- diperbanyak lagi komunikasinya. kan di Instagram itu Kak suka open curhat, orang-orang bisa curhat apa saja, jadi suka DM kan. Nah biasanya sebenarnya inti masalahnya karena kurangnya komunikasi. Iya. Kurangnya komunikasi, jadi kayak si cewek ini maunya apa, dia tidak bilang ke si cowok dia maunya apa, jadi si cowok ini tidak tahu, akhirnya kayak makan hati, sakit hati, padahal dia tidak tahu, akhirnya bertengkar hebat apa segala macam sampai gitu-gitu sih. Kalau Kak Dwi berarti kayak komunikasi juga ya? Iya, komunikasi. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Sebuah kesempatan dan telah coba kau tutup. Dan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa salah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna. Oke Kak, balik lagi sampai akhirnya tahu suaminya selingkuh itu, dapat infonya awalnya dari mana? Bagaimana? Dari handphone. Nah, tiba-tiba itu di rumah tuh ada 2 handphone. Saya tanya, siapa punya ini? Sebelumnya satu. Saya tahu cuma 1. Dia bilang temanku ini. Terus besok ada lagi. Saya bilang, kalau temanmu punya ini handphone, kenapa masih ada Ki di sini? Kenapa kau nggak kasih? Besoknya lagi ada, kan itu hari BlackBerry. Ada pesan masuk, saya mau buka nggak bisa, dikunci Ki. Udah lama nelpon gini perempuan, saya angkat dong. Halo, dia bilang tuh halo, ada Herman. Saya bilang siapa ini? Dia bilang temannya, tapi kan saya sudah tahu itu selama ini kan beberapa bulan itu perasaanku sebagai istri itu pasti ada. Iya, dia berubah. Dia berubah, kita lebih sering bertengkar, dia lebih sering pulang malam. Kadang biasa kalau dia perjalanan luar, biasanya ada di Makassar tapi nggak langsung pulang, dia suka perjalanan dinas. Nah itu kadang biasa dia pulang misalnya nggak tahu. Terus kita pernah tanya, kenapa kok berubah sebelum Iya. dapat itu? Saya selalu bilang, "Dia mungkin pacarmu," cuman dia bilang enggak, 1 saja diurus susah apalagi 2. Nah itu yang saya selalu pegang, Iya, kata-katanya. Akhirnya Apalagi dapat. ketemu telepon itu lagi, dapat telepon semakin yakin mak. Iya Kak, waktu kita dapat itu telepon, kan kita tahu ini salah cewek. Iya saya tahu Mi, dia bilang katanya dia pacaran sudah. Oh langsung itu cewek satu Iya. kali di telepon itu kita tanya. Saya bilang sejak kapan kau dekat sama dia? Dia bilang mau 2 tahun. Dia langsung ke flashback, terus saya lagi hamil anak kedua. Dia pacaran memang. Saya bilang aduh bisanya di selama itu. Kak, apa yang kita rasa waktu itu bagaimana? Iya Allah nggak tahu dia kayak mimpi ini atau apa. Terus saya datangi, ini siapa? Kau bilang telepon punyanya handphonenya ini, tapi dia telepon cari kau ini. Dia kaget, kita kan baru bangun. Di situ juga dia cerita iya pacaran Kak ini. Jadi di situ itu hari saya bilang sudah Mi kalau begitu pisah Meki saja. Karena kau ndak suka
kami sama saya. Tapi dia masih bertahan begitu. Dia bilang jangan, saya nggak mau pisah sama kau. Jadi saya perbaiki hubunganku sama dia, karena saya bilang Tuhan saja maafkan hambanya toh, apalagi kalau kita jadi manusia. Jadi saya kasih kesempatan dia lagi. Itu hari saya tinggalkan Makassar. Sebenarnya saya tidak mau juga tinggalkan Makassar, karena saya bilang biar dimana kalau dia begitu dia ndak berubah sama Ji. Tapi dia juga ngotot mau tinggalkan Makassar. Dia memutuskan ceritanya mau memulai hidup baru bareng di luar Makassar. Di Ini luar cewek, mohon maaf Kak, ini cewek tahu kita istrinya. Dia sudah menikah. Wow, pelakor juga ya. Iya. Jadi kita dapat clear itu masalah. Sudah, dia janji tidak berhubungan atau bagaimana? Dia janji tidak berhubungan. Oke. Saya pergi kita tinggalkan percaya. di Makassar semua sama anak-anakku. Pas 4 bulan Kak tinggal di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Berjalan lancar semua itu. Iya. Hubungan normal kembali atau Normal. tetap dia masih Normal malah. Saya bilang bisa sekali Mak. Ya. Oke, pas lama-lama begitu lagi. Saya dapat teleponnya sampai disembunyi. Saya bilang kalau ndak ada apa-apa ngapain kok sampai sembunyi handphone begitu. Kak, sebelumnya kita tipikal istri yang biasa ngecek HP suami atau memang tidak? Enggak. Oh, tidak. Makanya saya sekarang ini pusing. Mau kasih bagaimana laki-laki. Soalnya yang kemarin karena kan katanya orang kok terlalu kekang mungkin suamimu jadi begini-begini. Justru yang kemarin malah saya tidak peduli dia mau saya tidak, jangankan handphone ya, dompet saja saya tidak mau buka kalau dia ndak suruh. Lalu menjaga privasi suami. Kalau saya sih Kak, menurutku kalau orang sudah menikah ngapain ada lagi privasi sih? Iya, sebenarnya. juga. Terus ada juga orang yang memang tidak memeriksa HP pasangannya karena dia kadang mungkin ada firasat, cuman daripada dia sakit hati mending nggak usah deh dicek seperti itu. Kalau kita memang terlalu percaya. Saya terlalu percaya. Iya. Tapi dia Kak memang pekerjaannya itu ke dinas keluar. Iya. Sebulan Terus, pasti ada dinas keluar. Sampai akhirnya memutuskan bercerai, ambil keputusan bercerai itu di titik mana? Tadinya saya yang kedua itu saya nggak mau cerai, saya mau bertahan. Yang kedua, maksudnya? Yang kedua itu kan saya dapat lagi teleponnya. Oh, dapat telepon lagi di HP-nya? Iya, dapat telepon lagi. Terus itu hari saya yang tinggalkan Kalimantan. Si cewek yang sama? Si cewek yang sama. Wow. Saya kembali ke Makassar, ketemu sama itu perempuan. Saya bilang, kok tahu toh dia sudah punya istri, punya anak, tapi kalau kau memang mau sama dia, enggak apa-apa Ji, jalani Muko, siapa tahu kau yang bisa bikin dia bahagia. Saya juga tidak bisa maksa dia untuk sayang saya lagi, karena namanya selingkuh mungkin ya dia tidak sayang sama saya. Sebagaimanapun saya bertahan, kalau dia sudah tidak mau itu percuma. Iya. Mungkin mantan suamiku juga ini tidak tahan, jadinya dia yang gugat. Yang menggugat itu dia. Jadi ceritanya dia lebih memilih si cewek ini Kak? Atau dia putus sama itu? Sepertinya dia menggugat saya biar dia bebas. Katanya enggak sama juga sama itu. Jadi Kak, waktu kita ajak ketemuan, itu cewek ngomong apa? Diam Ji, banyakan diam. Dia enggak ada rasa bagaimana? Enggak ada si cewek? Enggak ada, iya. Saya bilang, saya enggak mau ribut. Saya cuman mau tanya, kalau memang kau sayang sama dia silakan. Sama mau siapa tahu kalian bisa bahagia. Tapi satu yang kau tahu gitu tanggung jawabnya bapak ke anaknya itu sampai mana dan sampai kapan. Dulu waktu di pernikahan pernah ada KDRT kayak? Enggak. Kalau saya lagi bertengkar, yang namanya juga perempuan kalau bertengkar itu kan Emosi biasa mulutnya udah berhenti bicara, dia lebih pilih pergi. Pergi menghubungi wanita lain. Iya mungkin. Nah Kak, pada saat bercerai itu kan prosesnya
ada mediasi ya kalau nggak salah. Iya, Ya ada mediasi di. mediasi, cuman mediasinya itu mungkin Pengadilan Agama Makassar itu Hah? mesti apa di tempat mediasinya itu tolong Mila, kok sediakan di situ orang yang betul-betul yang yang di bidangnya begitu, yang kasih, namanya juga mediasi toh untuk ya kali masih bisa diperbaiki hubungan, tapi di Makassar itu enggak begitu Ki. Oh, Kak, Cuman tanya kok masih mau atau tidak, itu kita Ki. berarti pada saat mediasi itu kita berdua sama suami hadir, hadir. tapi cuman ditanya kok masih mau atau Iya, tidak. kok masih mau atau tidak Dikasih wejangan-wejangan. enggak. Oh, padahal sebenarnya mediasi itu masih bisa berhasil. Kita masih berharap Iya. kita mediasi berhasil. Yes. Berarti kita masih ini kayak sebenarnya masih ada rasa lah, masih Iya. sayang lah sebenarnya pada saat Pada itu. saat itu memang masih ada rasa, Tapi karena yang mungkin saya lebih mikir ke anak-anak. Kak, jadi akhirnya kita bisa bangkit, kita bisa move on setelah perceraian itu kan pasti tidak mudah. Iya. Karena ini menikah, pacaran saja tidak mudah, apalagi ini pernikahan. Terus bagaimana caranya sampai kita akhirnya bangkit, memulai hidup yang baru dengan status yang baru? Apa yang kita lakukan pada saat itu, pada saat setelah ketok palu bercerai? Saya tanamkan sama diriku ini. Sekarang saya sendiri nih, tidak ada nih yang bertanggung jawab tentang saya dengan saya. Jadi saya di situ memutuskan untuk kerja. Kak, jujur waktu suka saya kan tanya lagu apa kita suka. Waktu kita kasih 3 lagu, di pikiranku apa? Kayak dia masih cinta sama mantan suaminya. Di pikiranku itu jujur. Kayak dia masih cinta deh sama mantan suaminya. Masih menggalau deh. Di pikiranku itu jujur. Karena 3 lagu yang kita kasih itu semua lagu galau. Kalau cinta enggak, mungkin lebih ke yang sekarang mungkin. Oh, berarti sekarang sudah punya pasangan baru. Iya dong. Sudah punya, oh ya, berarti sudah benar-benar move on. Ya. Nah, Kak, ini kan sekarang sudah punya pasangan baru. Sudah menikah atau pacar? Masih pacaran. Masih pacaran. Nah, sejujurnya saya baru kenal sama Kak Dwi ini 2 hari yang lalu. Baru chat-chatan, itu pun kita baru ketemu muka wajah hari ini. Jadi belum tahu apa-apa juga sama kayak yang nonton. Nah, Kak, jadi pesan untuk orang-orang yang mungkin relate sama perjalanan hidup yang Kak Dwi alami, bercerai atau ingin bercerai karena diselingkuhi sama suaminya, apa pesan-pesan yang ingin Kak Dwi bilang? Berdoa, udah terima dengan legowo, karena kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk suka kita lagi. Dia selingkuh berarti dia sudah tidak sayang sama kita. Jadi kita harus nyadar diri lah. Jangan kita yang posting sana sini, apalagi kita sudah punya anak. Dia itu kita harus sadari dia itu bapak dari anak-anak tak. Jadi jangan posting sana kejelekannya sini, karena mungkin juga dia selingkuh itu ada alasannya. Itu kita juga tidak bisa membenarkan diri tak ini. Kenapa kok selingkuh Kak? Padahal saya sudah begini begitu. Ya itu yang kita rasa, tapi mungkin dia enggak. Ya, tapi bisa jadi juga si laki-laki yang tidak bersyukur sih, Kak. Iya. Se fatal-fatalnya kelakuan perempuan
yang jelas tidak ada orang ketiga menurutku sih Kak, tidak ada alasan untuk perselingkuhan karena Iya. Apapun itu yang namanya perselingkuhan tidak dibenarkan. kalau memang sudah tidak suka Iya. ngomong. Saya juga biasa lihat Kak tentang yang kalau dia bermasalah sama pasangannya dia posting. Pernah saya malah tanya orang seperti itu. Cuman dia ngomong seperti ini. Itu beda-beda caranya orang meluapkan emosinya. Iya. Iya sih. Nah, kita kan pernah ada di posisi itu Kak. Maksudnya begini, yang pernah ada di posisi itu yang tahu rasanya sakitnya seperti apa. Jadi kalau orang-orang yang nggak pernah merasakan hal seperti itu nggak bisa sembarang ngomong kan. Maksudnya kok nggak ada di situ gitu. Kalau kita, bagaimana kita tambah pendapat? Kalau saya tipe orang yang memang ya saya mau tahu, saya mau kasih tahu ji orang kalau saya lagi sakit ini, tapi tidak perlu ji saya posting di sosmed begitu. Karena orang itu kalau tahu kita lagi bermasalah atau dia senang, jangan bila masalah itu jangan menjadi konsumsi mereka. Setuju. Mending kita simpan sendiri, kita curhat sama Tuhan lebih bagus. Setuju. Dan mereka juga tidak akan membantu. Iya, masalahnya juga ndak selesai ji. Setuju. Iya, setuju sih. Jadi ngapain orang-orang tahu? Oke Kak, terakhir. Apa harapannya Kak Dwi untuk hubungan selanjutnya? Saya mau itu komunikasinya lancar, terus ndak ada selingkuh lagi. Ya saling menjaga lah. Saling terbuka juga ya pentingnya. Makasih Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di channel YouTubeku. Semoga bisa menginspirasi dan yang baik-baiknya silahkan diambil. Kalau ada yang tidak baik dan tidak cocok jangan diambil. Thank you sudah mau menonton. Dadah. Anak-anak Kak di mana? Sekarang anak-anak di neneknya, dari bapaknya. Kenapa bisa diambil alih sama mertua? Mungkin saya orang yang tidak beruntung dapat suami, tapi dapat mertua itu takut itu nanti anakmu lebih sayang omanya, lebih sayang